Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin amma ba'du. Hai, aku Acarida Mantari Putri dan kita ketemu lagi. Hari ini kita akan membahas spiritualitas diri motivator, mengenal hakikat diri. Nah, bahasan yang akan kita kulik bareng-bareng ini yang pertama adalah tentang spiritualitas. Spiritualitas ini berasal dari kata spirit yang artinya roh atau jiwa. Jadi spiritualitas ini merupakan pengalaman manusia atau individu yang mengarah pada kekuatan batin untuk mencapai tingkat kesadaran dalam diri. Jadi spiritualitas ini mencakup seluruh aspek kehidupan manusia yang merupakan sarana pencerahan diri dalam menjalani kehidupan untuk mencapai tujuan serta makna hidup. Nah, spiritualitas ini tidak hanya memperhatikan apakah hidup itu berharga, namun juga fokus pada mengapa hidup itu bisa berharga. Nah, menjadi spiritual berarti memiliki ikatan yang lebih kepada hal yang bersifat kerohanian atau kejiwaan dibandingkan dengan hal-hal yang bersifat fisik maupun material. Itu tentang spiritualitas. Lalu kita bergeser nih tentang motivasi. Sebenarnya apa sih motivasi itu? Jadi motivasi ini adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar ataupun tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, bagi kamu yang sedang tidak bersemangat atau lagi sedih, sepertinya kata motivasi ini mungkin saja bisa membuat kamu kembali untuk bangkit. Nah, motivasi ini merupakan gerak jiwa dan perilaku manusia untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam mencapai tujuan. Nah, lalu apa sih sebenarnya alasan kenapa sih kita itu butuh motivasi? Jadi alasannya itu adalah agar kita bisa mencapai hal yang lebih nyata sejalan dengan apa yang menjadi tujuan kita. Tujuan tertentu dalam motivasi ini bisa apa yang kita kehendaki ataupun sebaliknya. Nah, motivasi ini dapat dimaknai sebagai alasan yang kuat untuk melakukan suatu tindakan, teman-teman. Jadi motivasi ini bisa kita dapatkan di mana saja, baik dari orang terdekat, dari para motivator, dan lain sebagainya. Tapi yang perlu kita garis bawahi di sini bahwa yang bisa membuat kita untuk memutuskan untuk melakukan suatu tindakan tersebut tentunya adalah diri kita sendiri. Nah, jadi tadi sudah dibahas tentang spiritual, tentang motivasi, dan ini adalah mengenai motivasi spiritual. Apa sih sebenarnya itu motivasi spiritual? Jadi motivasi spiritual ini merupakan sebuah motivasi yang sangat berkaitan dengan aspek spiritualitas dalam diri manusia. Selain itu, dengan adanya motivasi spiritual, maka seseorang akan terus termotivasi untuk memenuhi kebutuhan spiritualitasnya. Dalam Islam, pembahasan motivasi spiritual ini tidak bisa dilepaskan dari tahapan kehidupan manusia, yakni terdiri dari yang pertama adalah tahap prakehidupan atau alam perjanjian. Pada alam ini terdapat rencana Tuhan yang memotivasi kehidupan manusia di dunia. Isi motivasi tersebut adalah amanah yang berkenaan dengan tugas dan peran kehidupan manusia di dunia. Yang kedua adalah tahapan kehidupan dunia. Pada tahap ini merupakan realisasi atau aktualisasi diri terhadap amanah yang diberikan di tahap prakehidupan. Yang ketiga adalah alam pasca kehidupan dunia atau alam akhirat. Pada kehidupan di tahap ini, manusia dimintai oleh Allah untuk mempertanggungjawabkan semua aktivitasnya, apakah dilakukan sesuai dengan amanah atau tidak. Jika sesuai, maka ia akan mendapatkan surga, dan jika tidak, maka ia akan mendapatkan neraka. Dan tadi kita juga sudah membahas tentang spiritualitas, lalu motivasi spiritual, dan dilanjut tentang mengenal hakikat diri. Jadi mengenal diri ini menjadi
salah satu bagian penting dalam upaya mengetahui hakikat, konsep, ataupun identitas diri. Nah, proses hidup sejati ialah mengenal hakikat diri dengan tujuan ingin mengetahui makna hidup sejati. Nah, ternyata proses pemahaman hakikat diri ini berlangsung seumur hidup, teman-teman. Jadi mengikuti perkembangan intelektual, emosional, dan juga spiritual yang dihadirkan oleh pengalaman-pengalaman hidup. Nah, pengenalan diri ini bisa dimulai dengan kita mengenali diri kita, mulai dari kelebihan apa yang kita miliki, lalu kekurangan apa yang ada dalam diri kita, visi serta misi apa untuk menjalani hidup secara utuh. Lalu dengan mengenal hakikat diri, maka kita juga akan mengenal Allah. Itu dia ada ungkapan bahwasanya jika kamu tidak mengenal dirimu, kamu tidak akan pernah mengenal Tuhanmu. Jadi maka dari itu kita diminta untuk selalu taqarrub ilallah. Bagaimana mau mendekatkan diri kepada Allah kalau kita saja tidak mengenalnya? Bagaimana kita mau mengenal Allah kalau kita tidak mengenal diri kita sendiri? Itu dia bahasan yang bisa disampaikan tentang spiritualitas diri motivator, mengenal hakikat diri, bahwasanya kita harus terus mengenal diri kita, berupaya untuk selalu memperbaiki diri kita karena Allah pastinya. Dan terima kasih buat teman-teman semua, semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.